Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Nur Indasari, calon guru penggerak Angkatan 10 berasal dari Kabupaten Mamuju Tengah. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tentang Modul 1.4 Budaya Positif Koneksi Antar Materi. Seorang pendidik yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di kelasnya atau di sekolahnya. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia berupa hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Yang pertama, disiplin positif. Tujuan disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mulia. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Yang kedua, guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia diantaranya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dengan memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka seorang guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada murid. Jika motivasi perilaku untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, maka motivasi tersebut masih berasal dari motivasi eksternal. Sehingga guru berupaya menumbuhkan motivasi intrinsik agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya guru menghindari hukuman dan pemberian penghargaan yang berlebihan agar meminimalisir motivasi ekstrinsik dalam diri murid. Ketiga, posisi kontrol seorang guru. Terdapat 5 posisi kontrol seorang guru, yaitu sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer merupakan posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri sehingga menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Dalam keyakinan kelas, seorang pendidik berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid, di mana keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah atau kelas dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, segitiga restitusi. Seorang pendidik yang berperan sebagai manajer menggunakan metode segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya agar menghasilkan murid yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara modul sebelumnya 1.4 budaya positif dengan 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, dan 1.3 visi guru penggerak, yaitu dengan terwujudnya budaya positif di sekolah dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman dan aman bagi murid belajar, sehingga akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid, dengan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki nilai guru penggerak, di antaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Karena dalam mewujudkan budaya positif harus ada kolaborasi antara guru dan murid berupa pembuatan keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama dengan penuh tanggung jawab. Guru juga memiliki 5 posisi kontrol yang berpusat pada murid untuk menuntun murid menyadari, memperbaiki, dan mencari solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang memiliki lingkungan positif, nyaman, dan aman bagi murid belajar. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut, maka dilakukan pembuatan prakarsa perubahan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul 1.4 budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus dipahami dan diresapi dalam diri, kemudian diimplementasikan di sekolah. Hal yang menarik dan di luar dugaan saya adalah materi restitusi. Jujur, restitusi merupakan hal yang baru bagi saya, di mana saya mendapati bahwa restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Setelah saya mempelajari modul ini, saya sadar bahwa untuk menciptakan budaya positif di sekolah atau di kelas, tidak tepat menggunakan hukuman bagi murid yang berperilaku tidak baik dan tidak memberikan penghargaan berlebihan bagi murid yang berperilaku baik, karena hal itu hanya berasal dari ekstrinsip murid. Yang paling tepat adalah menyadarkan murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, karena berasal dari dalam diri atau intrinsik. Dengan menggunakan segitiga restitusi melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi perilaku yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya bersama dengan murid membuat keyakinan kelas dengan cara di awal proses pembelajaran saya memberikan kesempatan kepada murid untuk menulis nilai kebajikan yang mereka yakini. Kemudian menyepakati nilai kebajikan tersebut untuk dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Kemudian saya menangani murid yang sering terlambat ke sekolah dan biasanya tidak ikut apel pagi dan belajar mata pelajaran pada jam pertama. Saya menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan.
Perasaan saya adalah bersemangat dan termotivasi dalam memperbaiki diri dan memperdalam untuk konsisten dalam menerapkan dan menjalankan keyakinan kelas serta menggunakan segitiga restitusi untuk menangani permasalahan di sekolah atau di kelas saya. Hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Adapun hal yang harus diperbaiki adalah pembiasaan guru untuk harus berada pada posisi manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan suatu permasalahan di sekolah atau di kelas. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya gunakan adalah sebagai penghukum, teman, dan pemantau. Perasaan saya saat itu, saya selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika murid tersebut berbuat kesalahan. Namun, setelah saya mempelajari modul ini, saya sudah sedikit demi sedikit mulai menerapkan posisi kontrol sebagai manajer. Sehingga perasaan saya saat ini lega, tenang, dan mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan, "Kenapa kamu datang terlambat, nak?" Atau, "Kenapa kamu lupa bawa pulpen dan buku?" Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di sekolah atau di kelas adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua atau wali murid, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah atau di kelas saja, namun juga bisa diterapkan di rumah, agar adanya pembiasaan perilaku atau tindakan yang sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini murid, sehingga suatu kebiasaan atau karakter murid dapat terjadi saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun mereka berada. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Salam Bapak Ibu Guru Penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.